maka kalau kita ingin memasukkan diri kita atau ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, maka sebenarnya kuncinya sangat sederhana. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Saudari-saudara terkasih, kalau kita bertanya dan ingin mendapat jawaban, apa itu kerajaan Allah? Nah, mungkin kita bisa belajar dari Yesus sendiri lewat doa yang diajarkannya kepada kita. Ya, setiap hari barangkali, bahkan lebih dari satu kali kita mendoakan Bapa kami. Dan di bagian-bagian awal langsung kita menyebut-nyebutnya. Datanglah kerajaanmu, kerajaan Bapa, kerajaan Allah, kerajaan surga. Lalu diikuti dengan permohonan lain, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Maka kita bisa dengan sederhana menggambarkan, melukiskan, atau menyebutkan kerajaan Allah berarti terjadinya, terlaksananya kehendak Allah, kehendak Bapa di bumi, seperti juga di surga Allah yang menjadi Raja. Terlaksananya kehendak Allah. Nah, maka kalau kita ingin memasukkan diri kita atau ingin masuk ke dalam kerajaan Allah, maka sebenarnya kuncinya sangat sederhana. Menerima dan melakukan kehendak Allah. Ya. Tapi yang sederhana tidak mesti gampang, saudara-saudara. Nah, hari ini kita mendengar pengajaran lain dari Yesus tentang kerajaan Allah itu. Ada dua perumpamaan singkat yang disampaikan Yesus kepada orang banyak, dan itu juga termasuk kita. Kerajaan surga itu seumpama harta yang terpendam di ladang yang ditemukan orang. Ditemukan orang di ladang. Kesannya ini tidak sengaja ya. Memang ada unsur ketidaksengajaan, tetapi kita bisa membayangkan dia tentu bukannya kurang kerjaan menggali-gali ladang, menggali di ladang ya. Pasti kita membayangkan, oh dia sedang bekerja keras melakukan pekerjaannya setiap hari. Nah, dalam kesungguhannya, dalam ketulusannya bekerja ya, dengan penuh tanggung jawab, secara tidak sengaja dia menemukan harta terpendam itu. Secara tidak sengaja dia menyadari apa yang menjadi kehendak Allah dalam hidupnya. Lalu dia menerima itu sebagai sesuatu yang amat berharga. Dari mana kita tahu itu amat berharga? Karena dikatakan dia pendam dulu sebentar supaya tidak diambil orang, supaya orang tidak tahu. Lalu dia jual seluruh miliknya. Bayangkan, seluruh miliknya. Jadi yang ditemukan ini ya, bisa dikatakan paling kurang sama berharganya atau bahkan lebih berharga dari seluruh miliknya. Supaya bisa mendapatkan itu, dia rela memberikan, melepaskan seluruh miliknya. Dalam perumpamaan yang kedua dikatakan oleh Yesus, perumpamaan yang sedikit berbeda. Kalau kali ini yang dikatakan adalah seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Jadi memang ada unsur kesengajaan, niat yang jelas untuk mencari mutiara yang indah. Dia memang mencari sana-sini untuk menemukan apa sih kehendak Allah bagiku. Dan akhirnya setelah menemukannya, sama hal yang dilakukan. Karena baginya itu sungguh amat berharga, maka dia rela menjual seluruh miliknya untuk membeli mutiara ini. Untuk bisa melakukan kehendak Allah. Nah, saudari-saudara terkasih, Yesus meyakinkan kepada kita, melukiskan kepada kita betapa menerima dan melaksanakan kehendak Allah itu adalah suatu hal yang amat berharga.
masuk ke dalam kerajaan Allah, menjadi warganya adalah sungguh hal yang amat berharga. Sampai orang rela melepaskan semuanya. Kalau di rumah kami ini, mungkin saya bisa merujuk kepada Bruder Diki yang meninggalkan segalanya ketika dia menemukan bahwa kehendak Tuhan adalah panggilan Tuhan untuk menjadi biarawan kami. Bruder Diki melepaskan semua dan masuk ke dalam ordo kami, mengikuti panggilan Tuhan, melaksanakan kehendak Tuhan. Saudari-saudara terkasih, memang saya katakan sekali lagi, yang sederhana tidak selalu berarti gampang. Karena kehendak Tuhan memang tidak selalu indah-indah bagi kita, secara manusiawi, secara duniawi. Ada banyak pengorbanan juga, dikatakan bahkan menjual seluruh miliknya. Tetapi kalau kita mau sungguh-sungguh menyadari, kalau kita sungguh-sungguh mau merenungkan, membuka hati kita, kita akan sungguh bisa melihat apa yang diajarkan oleh Yesus, apa yang dilukiskan oleh Yesus, betapa kerajaan Allah ini sungguh-sungguh sesuatu harta yang tak ternilai, yang melebihi apapun. Pengorbanan apapun yang kita berikan sesungguhnya tidak cukup untuk membayarnya. Tidak sepadan harganya dengan apa yang akan kita terima. Meskipun secara konkret, secara duniawi, secara manusiawi, apa yang harus kita jalani sebagai pelaksanaan kehendak Allah seringkali tidak mudah. Termasuk, sekali lagi saya ingin mengkaitkan dengan kondisi kita sekarang ini. Banyak hal terjadi dalam hidup kita dan itu tidak mengenakan. Tetapi kalau kita bisa masuk dalam iman kita dan melihat semuanya sebagai bagian dari rencana Allah bagi kita, bagi keselamatan kita, dan kita mau percaya, kiranya kita akan juga mengalami sukacita yang besar, seperti dialami oleh orang-orang yang menemukan kehendak Allah.